Ada satu momen dalam hidup yang tidak semua orang sadari. Momen ketika seseorang berhenti dan mulai melihat dirinya sendiri. Bukan melihat wajah di cermin, bukan melihat peran sosial, bukan melihat pencapaian, tapi melihat isi dalam dirinya. Pikiran, emosi, ketakutan, keinginan, dan seringkali yang pertama terlihat bukan hal indah, tapi kekacauan. Selama ini manusia sibuk melihat dunia luar, mencari makna di pekerjaan, di hubungan, di pengakuan orang lain. Jarang sekali ada yang benar-benar melihat ke dalam. Karena melihat ke dalam tidak selalu nyaman. Di sana ada luka lama, ada rasa tidak cukup, ada kemarahan yang dipendam, ada ketakutan yang tidak pernah diakui. Maka sebagian orang memilih sibuk, lebih mudah mengejar dunia daripada menghadapi diri sendiri. Tapi suatu hari, hidup biasanya memaksa seseorang berhenti. Kehilangan, kegagalan, kekecewaan, kesepian, dan di titik itulah perjalanan sebenarnya dimulai. Bukan perjalanan mencari sesuatu di luar, tapi perjalanan memahami apa yang terjadi di dalam. Menariknya, sebagian besar penderitaan manusia bukan berasal dari kejadian itu sendiri, tapi dari reaksi pikirannya terhadap kejadian. Kita tidak menderita karena kenyataan, tetapi karena cerita di kepala tentang kenyataan. Dan ketika seseorang mulai menyadari itu, ia melihat sesuatu yang baru, bahwa pikirannya bukan dirinya, bahwa emosinya bukan dirinya, bahwa ketakutannya bukan dirinya. Ada sesuatu yang lebih dalam, yang selama ini dia mengamati. Kesadaran dan perjalanan melihat diri selalu dimulai dari sana. Bukan memperbaiki diri dulu, tapi menyadari apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri. Sejak kecil, manusia belajar menjadi seseorang, belajar bersikap baik supaya diterima, belajar kuat supaya dihormati, belajar pintar supaya dipuji. Tanpa sadar, kita mulai membangun identitas. Aku orang yang kuat, aku orang yang sabar, aku orang yang tidak boleh gagal, aku harus terlihat baik. Identitas ini membantu kita hidup di dunia sosial. Tapi ada satu hal yang jarang disadari. Identitas bukan diri yang sebenarnya. Ia hanya peran, seperti topeng yang dipakai agar kita bisa berfungsi di lingkungan. Masalah muncul ketika seseorang mulai percaya bahwa topeng itu adalah dirinya. Ego sebenarnya bukan musuh. Ego adalah mekanisme pikiran untuk menciptakan rasa aku. Tanpa ego, manusia tidak punya arah. Namun, ego juga menciptakan tekanan karena ego ingin dipertahankan, ingin diakui, ingin dihargai, ingin dianggap penting. Itulah sebabnya kritik terasa menyakitkan, penolakan terasa berat, kegagalan terasa menghancurkan. Bukan karena kejadian itu sendiri, tetapi karena identitas kita terasa terancam. Menariknya, saat seseorang mulai melihat dirinya lebih dalam, ia mulai menyadari sesuatu, bahwa selama ini ia memainkan banyak peran. Peran anak, peran teman, peran pasangan, peran pekerja, peran pribadi yang ingin terlihat tertentu. Dan di balik semua peran itu, ada sesuatu yang tidak berubah, sesuatu yang hanya mengamati. Kesadaran. Ketika seseorang mulai melihat topeng-topengnya, ia tidak langsung kehilangan identitas. Ia hanya mulai lebih ringan. Tidak terlalu takut dinilai, tidak terlalu terpukul gagal, tidak terlalu haus pengakuan, karena ia tahu dirinya lebih luas dari peran yang ia mainkan. Dan perjalanan melihat diri seringkali dimulai dari menyadari, aku bukan hanya siapa yang aku pikirkan. Ada satu penemuan sederhana, tapi bisa mengubah cara seseorang melihat hidup.
penemuan itu adalah pikiran bisa diamati. Selama ini manusia merasa dirinya adalah pikirannya. Aku gagal, aku tidak cukup, aku harus begini, aku takut. Kalimat-kalimat itu terasa seperti kenyataan. Padahal, itu hanya suara di kepala, dan sebagian besar suara itu muncul otomatis, tanpa kita pilih, tanpa kita rencanakan, seperti awan yang lewat di langit. Ketika seseorang mulai memperhatikan pikirannya, ia menyadari sesuatu yang aneh, bahwa pikiran datang dan pergi, kadang positif, kadang negatif, kadang menenangkan, kadang menakutkan. Tapi ada satu hal yang tetap ada, yang melihat pikiran itu, kesadaran. Kesadaran tidak berbicara, tidak bereaksi, tidak menilai, ia hanya mengetahui. Dan di titik ini, jarak mulai muncul. Jarak antara diri dan pikiran. Seseorang mulai sadar, aku punya pikiran, tapi aku bukan pikiran itu. Menariknya, sebagian besar penderitaan manusia terjadi karena ia percaya semua pikirannya. Pikiran berkata, kamu tidak berharga, kamu akan gagal, kamu tidak dicintai. Dan tubuh bereaksi seolah itu nyata, padahal pikiran hanyalah kemungkinan, bukan fakta. Ketika seseorang belajar mengamati pikiran tanpa langsung percaya, sesuatu berubah. Emosi menjadi lebih ringan, reaksi menjadi lebih lambat, hidup terasa lebih luas. Karena ruang muncul antara kejadian dan respons, dan ruang itu adalah kebebasan. Perjalanan melihat diri tidak selalu tentang memperbaiki pikiran. Kadang hanya tentang menyadari pikiran hanyalah aktivitas mental. Sementara diri yang paling dalam tetap dia mengamati. Setelah seseorang melihat pikirannya, melihat emosinya, melihat peran-peran yang ia pakai, muncul satu pertanyaan yang sangat sunyi. Kalau semua itu bisa diamati, lalu siapa yang mengamati? Tubuh berubah sejak kecil sampai dewasa. Pikiran berubah setiap hari, emosi datang dan pergi. Identitas pun berubah sesuai pengalaman. Namun, ada sesuatu yang terasa tetap, sesuatu yang sejak dulu ada. Yang dulu melihat dunia saat kita kecil, yang sekarang juga melihat dunia saat kita dewasa. Kesadaran. Kesadaran tidak punya bentuk, tidak punya usia, tidak punya cerita. Ia hanya hadir. Sebagian orang menyebutnya diri sejati, sebagian menyebutnya jiwa, sebagian menyebutnya kesadaran murni. Nama tidak terlalu penting, yang penting adalah pengalaman menyadarinya. Ketika seseorang mulai merasakan keberadaan ini, sesuatu berubah dalam hidupnya. Ketakutan tidak sepenuhnya hilang, tetapi tidak lagi menguasai. Masalah tetap ada, tetapi tidak terasa menghancurkan. Karena ada rasa ruang di dalam, rasa hadir, rasa cukup. Mungkin selama ini manusia terlalu sibuk mencari di luar, mencari jawaban, mencari kepastian, mencari sesuatu yang dianggap kurang, padahal yang paling dekat selalu ada di dalam pengalaman sadar saat ini. Perjalanan melihat diri tidak selalu menemukan sesuatu yang baru. Kadang hanya menyadari apa yang sejak awal sudah ada.